berikan kepada kita. Di sanalah benih iman pertama kali ditanam, dan kasih yang paling mendalam diajarkan. Namun, menjaga keluarga bukanlah perkara yang mudah. Dalam pertuburan sehari-hari, kesibukan dan tantangan zaman, kita sering merasa lelah atau bahkan kehilangan arah. Hari ini, mari kita renungkan bersama sebuah pesan yang sangat indah dan penuh harapan dari surat Paulus kepada Timotius, agar kita bisa menjaga keluarga dengan iman, kasih, dan kekuatan dari Tuhan. Dalam kesunyian penjara dan ketidakpastian akan hidupnya, Rasul Paulus menulis surat terakhirnya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Surat ini, Bapak Ibu, bukan sekedar surat perpisahan, melainkan warisan rohani, penuh kasih, harapan, dan kekuatan yang tak padam. Dari balik jeruji, Paulus menuliskan kata-kata yang membakar semangat, namun dengan kelembutan seorang ayah kepada anak yang sangat dikasihinya. Minta tolong slide yang ketiga, Kakak. Paulus memulai dengan ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Dalam ayatnya yang ketiga. Inilah nafas pertama dari nasihatnya. Hidup yang bersih di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang tidak ditutup-tutupi. Betapa indah jika setiap umat Tuhan memulai hidup dan pelayanannya dari hati yang jujur, hati yang tulus, dan hati yang terbuka kepada Allah. Kemudian Paulus menyebut air mata Timotius. Ini bukan sekedar emosi, melainkan cerminan dari hubungan yang dalam dan kasih yang sejati. Paulus menyebut iman yang tulus ikhlas, iman yang tinggal dalam nenek Lois dan ibunya Timotius, yaitu Eunike. Lalu Paulus berkata, aku yakin iman itu hidup juga di dalam dirimu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mari kita memperhatikan bahwasannya Paulus tidak memuji pencapaian Timotius, tetapi Paulus menghargai iman yang diwariskan, iman yang hidup dari generasi ke generasi. Paulus mengingatkan iman yang tulus dan hidup yang pertama kali tumbuh di nenek dan ibu Timotius. Iman itu diwariskan bukan secara otomatis, tetapi diwariskan melalui keteladanan,
melalui doa, dan melalui pengajaran yang konsisten. Ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Iman dalam keluarga harus dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Iman bukan sekedar pengetahuan, melainkan kehidupan yang ditanam dalam keluarga dan dipelihara dari hari ke hari. Disinilah keluarga berperan sebagai ladang pertama dari pertumbuhan rohani. Apakah kita sudah menjaga iman keluarga kita? Apakah kita sedang menanam benih iman itu di dalam hati anak-anaknya kita? Apakah kita sadar bahwa doa kita, teladan hidup kita, kata-kata kita sangat menentukan masa depan anak dan cucu-cucu kita dalam pertumbuhan iman mereka? Apakah rumah kita menjadi tempat di mana kasih Kristus itu nyata, di mana doa bukan sekedar rutinitas, tetapi menjadi nafas hidup? Iman yang tulus bukan hasil dari sekolah tinggi atau jabatan gerejawi, melainkan hasil dari hidup yang jujur di hadapan Tuhan dan kesetiaan kecil yang dilakukan hari demi hari. Lalu Paulus mengingatkan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Paulus tidak hanya mengingatkan Timotius, tetapi juga mengajak Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada dalam dirinya. Ini bukan sekedar nasihat motivasi, tetapi ini adalah sebuah seruan ilahi. Jangan biarkan karunia Tuhan yang ada dalam dirimu itu padam. Ini juga merupakan panggilan bagi setiap kita. Karunia rohani dan kasih yang Tuhan titipkan dalam keluarga harus terus menyala dan tidak padam. Minta tolong saya yang keempat, kakak. Bapak Ibu jemaat, ketika kita menjaga keluarga, maaf yang selanjutnya kakak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu jemaat, saya ulang. Ketika kita menjaga keluarga, kita bukan hanya menjaga hubungan darah atau rutinitas bersama, tetapi juga menjaga karunia Allah yang hidup dalam tiap anggota keluarga kita. Karunia itu bisa berupa kesabaran, pengampunan, kasih yang tidak bersyarat, dan keberanian untuk hidup benar. Itu
yang penuh tantangan ini. Dalam hidup ini kita semua diberi karunia. Mungkin tidak besar di mata manusia. Mungkin bahkan tidak terlihat. Tetapi karunia Tuhan adalah bagian dari panggilan kita. Namun seringkali kita membiarkannya mati. Mati karena keraguan-raguan, ketidakyakinan, ketakutan, rasa malu atau rasa tidak layak. Tetapi dengarlah ini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Betapa menyejukkan ayat-ayat ini, bukan Bapak Ibu? Allah tidak pernah memanggil kita untuk berjalan sendirian, apalagi berjalan dalam ketakutan. Allah memberi kita roh kekuatan yang meneguhkan, kasih yang memulihkan, dan ketertiban yang mengarahkan langkah kita dalam damai. Dalam konteks keluarga ini berarti kita diajak untuk melawan keraguan-raguan, ketidakyakinan, dan rasa takut. Takut gagal sebagai orang tua. Takut gagal kalau anak-anak salah jalan, atau takut menghadapi konflik. Tuhan memanggil kita untuk menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang penuh kasih dan hidup teratur dalam damai. Mungkin tidak mudah Bapak Ibu, karena dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan tawaran dan tekanan. Kadang kita merasa malu atau takut mengungkapkan iman kita, bahkan di dalam keluarga sendiri. Paulus berkata, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, dan jangan malu ikut menderita karena Injil. Kesetiaan dalam menjaga keluarga tidak selalu nyaman, tetapi kesetiaan itu membawa berkat dan kekuatan yang nyata. Kita juga diajak untuk mengingat bahwa panggilan menjadi keluarga ini bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan karena kesempurnaan kita, tetapi karena kasih karunia Allah sendiri. Kita menjaga keluarga bukan karena kita ini sudah hebat, tetapi karena Tuhan sendiri mengasihi kita terlebih dahulu dan memberi kita kuasa untuk melakukannya. Allah yang memanggil dan menguatkan serta memampukan kita. Itulah kabar yang menyenangkan dan membebaskan, bahwasanya kita tidak sendirian menjaga keluarga kita. Kepada siapapun yang merasa lelah hari ini, yang merasa ragu-ragu, penuh keraguan-raguan dalam hidup, yang merasa ketidakyakinan, merasa tidak cukup kuat, yang merasa pelayanannya kecil dan tidak
yang merasa keluarganya belum seperti yang diharapkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah meminta kesetiaan. Paulus tahu bahwa hidup dalam panggilan Tuhan itu sangat tidak mudah. Paulus berkata, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus dapat berkata seperti itu karena Paulus sendiri telah mengalami penganiayaan. Dia difitnah, dia ditinggalkan, dia disalahpahami. Namun Paulus tidak malu dan tidak undur setapak pun juga. Mengapa? Perhatikan Bapak Ibu apa yang Paulus katakan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Melalui perkataan Paulus tadi, Paulus mengingatkan kita untuk menaruh iman dan harapan kita hanya pada Tuhan yang setia menjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, termasuk keluarga kita. Dalam kegelisahan dan ketidakpastian, kita boleh dan harus percaya dan mempercayakan bahwa Allah sanggup menjaga keluarga kita dari segala macam bentuk mara bahaya, perpecahan, bahkan dari kehancuran. Kita dalam slide yang kelima, kata jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Menjaga keluarga berarti memupuk iman yang diwariskan, mengobarkan karunia kasih dan kesabaran, serta hidup dengan keberanian dan keteguhan yang Tuhan berikan. Ini adalah tugas dan panggilan mulia yang tidak pernah usang. Mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Mulai mengatur waktu yang berkualitas bersama keluarga, membangun kebiasaan doa dan membaca firman bersama, membicarakan iman dalam kehidupan sehari-hari, dan mau saling menguatkan ketika tantangan itu datang. Jangan biarkan kesibukan atau masalah memadamkan nyala kasih dan iman dalam keluarga kita. Dan juga ingatlah untuk mengampuni dan memaafkan. Mengampuni sesama dan memaafkan sesama itu baik. Tapi kita sebagai keluarga masing-masing pribadi, kita belajar untuk mengampuni dan memaafkan diri kita sendiri, memaafkan masa lalu kita. Bapak Ibu ingatkan doa Bapak kami, mengampuni sesama kami manusia seperti mengampuni diri kami sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti. Tolong itu ditanamkan dalam hati dan pikiran kita. Mengapa
Tetapi keluarga yang kuat adalah sebuah keluarga yang mampu bertumbuh bersama melalui kasih dan pengertian. Kasih karunia Allah akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, menjaga keluarga bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga panggilan rohani yang penuh dengan berkat. Dengan iman yang hidup dan kasih yang terus bertumbuh, keluarga kita akan menjadi tempat berlindung yang aman, sumber kekuatan, dan saksi nyata akan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Mari hari ini kita berkomitmen untuk menjaga keluarga dengan sepenuh hati, dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan dan berani bersaksi melalui kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita mungkin tidak mengerti semua jalan Tuhan. Tetapi satu hal kita bisa pegang dan percaya dengan teguh. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita percaya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menghancurkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang abadi. Kita percaya kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan memberi kekuatan untuk terus berjalan sekalipun langkah itu terasa sangat berat. Hari ini Bapak Ibu, mari kita hidupkan kembali iman yang mungkin mulai redup. Mari kita kobarkan kembali karunia yang pernah Tuhan percayakan, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, maupun dalam kasih kepada sesama. Jangan malu menjadi saksi Kristus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan kepada para orang tua, jadilah seperti Lois dan Ernita yang menanam benih iman dengan kelembutan, doa, dan keteladanan hidup. Kepada para anak-anak muda, hiduplah dengan keberanian yang lahir dari kasih karunia Allah, bukan dari ambisi dunia. Kegagalan bukan akhir hidup. Kegagalan adalah awal dari perjalanan iman kita bersama Tuhan. Karena itu, wahai engkau anak-anak muda yang saat ini merasa gagal, hari ini Tuhan berkata padamu, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, dan Dia akan menguatkanmu dan memberikan yang terbaik dalam hidupmu tepat pada waktunya. Karena itu, pulanglah dari perenungan ini dengan selalu mengingat kalimat ini, kalimat yang akan meneguhkan hati kita.
Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia sanggup menjaga hidupku, menjaga panggilanku, dan menjaga keluargaku hingga harinya tiba. Tuhan tidak pernah salah memilih. Jika Tuhan telah memanggilmu, maka Tuhan juga yang akan menentukanmu. Jika Tuhan telah memberi iman, maka Tuhan juga yang akan menjaga dan menguatkannya. Yang melaluinya dengan iman yang teguh, kasih yang terus mengalir, dan kekuatan dari Allah, kita mampu menjaga keluarga dengan penuh harapan dan damai. Karena kita percaya bahwa Tuhan setia memelihara dan memberkati setiap langkah kita bersama. Mari Bapak Ibu jemaat, kita percaya dan mempercayakan serta melangkah bersama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat dan seluruh jemaat BPIB serta simpatisan sekarang hingga selama-lamanya. Mari kita bersatu sejenak.